Sejak awal bulan November, distributor resmi Apple di Indonesia seperti iBox dan Digimap selalu diserbu banyak orang yang berburu iPhone seri terbaru, yaitu iPhone 13 series, mau itu yang paling murah ataupun yang paling mahal sekalipun. Bahkan beberapa variannya sekarang stoknya jadi langka di pasaran. Tapi di sini saya mau bahas sebuah HP yang lain deh. HP yang dulu harga resminya bisa tembus sampai 18 juta rupiah, dan sekarang second-nya cuma 5 jutaan. Ini dia, iPhone XS. Iya, iPhone XS ini adalah pendahulu iPhone 13 yang rilis di tahun 2018. iPhone XS ini seangkatan ya sama iPhone yang sangat ramai peminat belakangan ini, yaitu iPhone XR. iPhone XS ini juga adalah HP yang dulu berasa sultan banget. Karena buat beli HP ini harus merogoh kantong minimal 18 juta rupiah. Gimana nggak sultan? So, di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya pakai iPhone XS di tahun ini dan untuk di tahun 2022 mendatang. Let's go! Oke, pertama kita kesampingkan dulu ya soal harga dan status second dari HP ini, supaya kita bisa fokus ke pengalaman penggunaannya aja. Berbicara soal iPhone XS, menurut saya HP ini adalah sebuah HP yang sangat menggambarkan kalimat iPhone bukan hanya gadget, melainkan juga sebuah lifestyle. Cukup dengan dipegang aja kita tahu bahwa HP ini nggak main-main mahalnya. Feel premium dan mewah di tangan itu bener-bener kerasa. Bodi belakangnya ini terbuat dari kaca dan framenya terbuat dari stainless steel. Kalau kita bawa HP ini keluar rumah, sudah pasti bisa ningkatin percaya diri dan pokoknya nggak malu-maluin lah. iPhone XS merupakan iterasi kedua alias penerus dari iPhone X dalam hal pernotchan di sebuah layar iPhone. Dimana sebenarnya nggak ada perbedaan tampilan ya antara keduanya, ya khas iPhone banget lah poni gede begini. Tapi soal kualitas, panel OLED di iPhone XS memang bikin betah banget. Warna yang dihasilkan tajam dan rasanya puas banget ya berlama-lama mandangin layarnya. Nah, kalau sekarang kalian punya iPhone XS dan ngerasa layarnya kurang bagus dilihat dan nggak nyaman atau nggak tajam, hati-hati, mungkin layarnya udah diganti dengan yang KW. Kenyamanan yang juga masih sangat berasa di HP ini yaitu soal performa, di mana chipset A12 Bionic di iPhone XS masih bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik di iOS versi 15. Kalau kita lihat secara update Apple, harusnya HP ini masih bisa dapat update hingga iOS 17. Asli deh, dipakai untuk sosmedan, scroll-scroll feed, atau kegiatan apapun, saya ngerasa puas dengan iPhone XS ini. Rasanya smooth dan minim lag. Buat kalian yang mungkin juga suka main game berat ya di HP ini, saya rasa bakal masih puas deh dengan iPhone XS. Walaupun memang saya nggak terlalu sarankan main game dengan waktu yang lama di iPhone XS dengan alasan baterai. Mending kalian pilih iPhone XR aja deh, yang baterainya memang lebih awet. Baterai iPhone XS itu sebenarnya nggak boros-boros amat ya. Saya yang pengguna sehari-harinya cuma buat urusan kerjaan dan balas chat, bisa bertahan dari pagi hingga sore tanpa ngecas. Ngisi baterai HP ini juga cukup cepat kalau kalian pakai charger power delivery 18 watt. Sekitar 90 menit, palingan udah hampir penuh baterainya. Lanjut soal kamera, ternyata kamera iPhone XS ini masih bisa bersaing banget loh. Setup kamera belakangnya ada dua ya, lensa wide dan telephoto. Hasil foto-fotonya masih bagus dan enak dilihat dengan ciri kamera iPhone yang condong ke arah natural. Detail fotonya oke dan dynamic range-nya juga luas. Kekurangan kamera ini palingan ada di foto low light karena memang iPhone XS belum punya fitur night mode. Sehingga kalau kita pakai motor di tempat dengan cahaya minim, fotonya gampang banget blur dan detailnya pun sangat berkurang. Lain halnya dengan urusan video. Tentu HP ini sangat sanggup dan masih sangat bagus untuk di tahun ini. Secara ini iPhone, yang memang terkenal bagus di sektor videografi. Walaupun memang belum ada fitur terkini ya, kayak sensor shift atau cinematic mode, buat ngonten atau ngevlog simple, HP ini udah sangat layak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah iPhone XS ini senyaman itu? Karena kayaknya hampir semua cerita saya poinnya positif ya. Sebenarnya nggak juga sih, ada beberapa hal yang buat saya pribadi bikin nggak nyaman. Kayak misalnya Face ID.
iPhone XS cuma punya fitur biometrik ini buat unlock layar atau buka aplikasi seperti M-Banking misalnya. Nggak ada fitur fingerprint di sini. Saya ngerasa selama masih ada pandemi, Face ID adalah biometrik paling ribet pas kita lagi pakai masker. Alhasil saya harus buka masker setiap kali mau buka HP, atau terpaksa ngetik PIN HP di tempat umum. Dimana sebenarnya saya nggak nyaman ya kalau ada banyak orang yang mungkin bisa aja ngelirik saya lagi ngetik password di HP. Poin kedua dan yang paling penting, status bahwa HP ini adalah second mau nggak mau tetap mengganjal di hati. Karena sebenarnya kita nggak tahu ya kondisi dan sejarah HP kita itu kayak gimana dulunya. Apakah udah pernah ganti spare part atau sejenisnya? Ngecek pakai aplikasi Trio Tools pun juga nggak bisa akurat 100%. Dan bahkan sekarang orang udah bisa modifikasi aplikasi Trio Tools. Jadi ya begitulah lah ya, kalian ngerti lah gimana kecemasan pakai HP second. Pasti ada aja ragu-ragunya. Ragu kalau barangnya KW, ragu kalau sewaktu-waktu rusak, atau email hilang, dan sebagainya. Oke, kesimpulan saya, iPhone XS ini nggak diragukan lagi adalah HP yang sebenarnya sangat-sangat bagus, dan masih layak dipakai di tahun 2021 atau 2022 ke depan ini. Banyak kenyamanan dan kemewahan yang bisa kita dapat, apalagi kalau kita lihat harganya, pasti bikin ngiler. Cuma 5 jutaan aja second-nya. Tapi ya, mengingat ini adalah HP yang second, saya sarankan kalian mantapkan hati dulu deh setiap mau pakai HP second. Dan belilah di tempat yang kira-kira terpercaya, serta jangan lupa cek kondisi barang tersebut sebelum dibeli atau dipakai. Oke, mungkin segitu aja cerita saya bareng iPhone XS. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!